Oke guys, welcome back to Cakradivara Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita Solen 2 Jushi Tangmen episode ke-131. Seperti biasa, kita review dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya di mana Yuho berjumpa lagi dengan Juzi dan mengetahui bahwa permaisuri kekaisaran Ryu itu memiliki rencana jahat untuk menghancurkan 3 kekaisaran. Setelah mengetahui rencana kejam tersebut, Yuho memutuskan untuk membalaskan jasa penyelamatan Juji di masa lalu dan memutus segala hubungan yang pernah ada di antara mereka. Setelah itu Yuho pergi ke lingkar utama Kutub Utara bersama para roh jiwanya yang 2 di antaranya merupakan pemimpin Kutub Utara dan membiarkan Sudi memberikan pidato terakhirnya sebagai pemimpin tertinggi Kutub Utara sebelum kemudian menunjuk Ahtai untuk menjadi pemimpin tanah es ekstrim yang baru. Nah, di episode kali ini kita akan melihat bagaimana para pemimpin Kutub Utara beserta seluruh monster roh yang ada di sana ngajakin tawuran rombongan kekaisaran Ryu dan membuat Juzi mengalami kekalahan telak pertamanya sejak menjadi komandan Koponik Api. Gimana cerita selengkapnya? Langsung aja kita terobos atuh. Mendengar pidato Sudi yang menggebu-gebu, seluruh monster roh yang ada di Kutub Utara ikutan menggebu-gebu seolah siap tawuran sama siapa saja yang berani mengganggu Kutub Utara. Sementara Ahtai diangkat menjadi pemimpin tertinggi Kutub Utara, Shobai menjadi bertinyi-tinyi apa yang harus dia lakukan sekarang atuh. Ketika itulah Sudi kemudian mengajak Shobai untuk pergi bersamanya karena dia bisa merasakan bagaimana anak angkatnya itu semakin dekat dengan bencana ratusan tahun monster roh. Dan peluang untuk menerobos raja beruang es itu tidak lebih dari 30%. Karena itulah Sudi mengajak Shobai pergi bersamanya berharap putra angkatnya itu juga bisa meniti jalan lain untuk mempertahankan hidupnya, yaitu jalan menuju keilahian seorang dewa. Baru setelah menyelesaikan semua urusannya dengan internal Kutub Utara, Sudi pun kembali mengalihkan perhatiannya pada Yuho dan mengajarkan tuan jiwa yang sudah dia anggap sebagai bapak sendiri itu cara untuk memahami es secara mendalam. Seperti apa yang sudah dia jelaskan di episode sebelumnya, es merupakan wujud keras dari air yang menjadi sumber dari segala kehidupan. Namun air yang lembut itu juga bisa berubah menjadi kejam ketika dia berubah menjadi es yang mampu merampas kehidupan. Sementara Yuho dan Sudi husyuk berkultivasi bersama, Bimbing malah ngegibah sama Tian Meng ketika merasakan betapa kaisar salju yang dia kenal dahulu tampak berbeda dengan Sunu yang sekarang. Kalian jangan bingung ya kalau kita kadang panggil Sudi kadang Sunu, karena mereka ini ya sama, cuma bedanya Sunu itu lebih ke panggilan akrab segengnya Yuho sama roh-roh jiwa lain. Sementara Sudi adalah sebutan dia sebagai Kaisar Salju, sang penguasa Kutub Utara. Makanya sebutan ini baru muncul ketika Sunu mendapat kembali seluruh kekuatan dan ingatannya abis ngerep sumsum es di gua misterius 10.000 tahun itu loh. Masih ingat kan? Oke, lanjut, kalian ingat apa enggak? Tian Meng menanggapi ajakan gibah Bimbing dengan mengingatkan betapa penyatuan Sunu dan Yuho lebih dalam dibanding mereka berdua, berhubung proses penyatuan Sunu menjadi roh jiwa dibantu langsung oleh Yilai Kesi yang membuat kedua makhluk beda spesies itu terhubung oleh garis darah. Hubungan itu adalah sesuatu yang tidak mereka berdua miliki, dan karena itulah Tian Meng sedikit banyak yakin kalau Sunu memang menganggap Yuho sebagai ayah dari lubuk hatinya terdalam. Tanpa mempedulikan dua sejoli yang lagi gibahin mereka, Yuho dan Sunu masih husyuk berbagi pengalaman tentang es, di mana sang kaisar salju itu menjelaskan betapa air dan es bisa dianggap sebagai peliharaan antara hidup dan mati. Sampai di sini Yuho merasa cakrawala pemahamannya tentang es benar-benar diperluas, dan sekarang Yuho bisa melihat kekuatan es yang sebenarnya. Setelah mendapatkan pemahaman penting tersebut, Yuho pun berhasil menyempurnakan wujud sejati roh pelindung Kaisar Esnya dengan menggunakan cincin ketujuh yang diberikan oleh Sunu, dan akhirnya
Akhirnya, Yuho pun mendapatkan skin baru yang GG banget bersamaan dengan pemahaman tentang esensi teknik pengendalian es yang sejati. Yuho juga tidak menyangka bahwa esensi es yang sejati memiliki kesamaan dengan pemahaman nekromansi yang diajarkan Abah Hilai Kesi dan membuatnya lebih yakin kalau dia memang sudah berada di jalan yang benar. Berhubung sekarang semua tujuan Yuho di lingkar dalam telah terpenuhi, pemilik 4 roh jiwa itu pun mengajak semua orang untuk berangkat ke lingkar luar dan memberikan hukuman pada para manusia biadab yang sedang mengeksploitasi sumber daya kutub utara. Ya, para manusia yang dimaksud tidak lain dan tidak bukan adalah Juzi dan kawan-kawan yang baru saja bertingi-tingi apakah Yuho sudah pergi karena tempat ini begitu damai setengah bulan belakangan atuh. Namun belum sampai 5 menit Juzi berpikir demikian, tiba-tiba saja camp militer Koponix api dibuat kelabakan ketika diterpa oleh badai salju yang cukup besar. Situasi menjadi semakin kacau ketika mereka menyadari bahwa apa yang muncul bukanlah badai salju biasa melainkan gelombang binatang roh kutub utara yang langsung Juzi yakini pasti digerakkan oleh Yuho. Dan benar saja tidak lama setelahnya Juzi bisa melihat bayangan Yuho sedang berdiri di atas tubuh besar Raja Beruang Es sebelum kemudian memerintahkan seluruh monster yang ada di sana untuk mengusir rombongan dari kutub utara. Setelah mendengar perintah Yuho, para monster roh kutub utara tidak menunggu lama-lama dan segera mengamuk dan menghancurkan segala hal yang ada di depan mereka. Melihat situasi mulai tidak kondusif, Juzi segera mengudarakan perintah agar seluruh pasukan mengaktifkan perisai pertahanan terpadu di mana pertahanan tersebut memang tidak dapat diterobos oleh para monster roh kutub utara yang mengamuk. Namun Yuho bukanlah orang yang bisa dikalahkan hanya dengan perisai pertahanan ecek seperti ini, karena Tuan Jiwa penguasa kutub utara itu segera mengerahkan 2 dedengkot mereka siapa lagi kalau bukan Ahtai dan Shobai untuk segera menghancurkan perisai. Perintah Yuho dianggap sebagai perintah sudi dan karena itulah baik Ahtai maupun Shobai sama sekali tidak ragu untuk mengikuti perintah Yuho sebelum kemudian segera menggempur perisai Koponix api. Digempur 2 monster roh ratusan ribu tahun jelas saja membuat perisai pertahanan terpadu yang dibentuk oleh pasukan Koponix api hancur berkeping-keping. Tidak mau membiarkan para binatang barbar itu menghancurkan seluruh camp militer, Luo Peng langsung bertindak secara pribadi dan segera menahan 2 dedengkot kutub utara itu seorang diri. Namun bahkan untuk seorang master dunia roh seperti Luo Peng pun melawan 2 monster roh ratusan ribu tahun murni semacam ini tidak akan menjadi tugas yang mudah tuh. Ledakan dahsyat segera terjadi ketika Luo Peng menggunakan alat pembimbing roh level 9-nya yaitu sayap Phoenix pembelah langit yang segera bertabrakan dengan meteor beruang es Shobai. Sayang momen flexing alat pembimbing roh level 9 Luo Peng tidak semulus apa yang dia bayangkan karena digempur oleh 2 monster roh ratusan ribu tahun benar-benar merupakan sesuatu yang sulit, apalagi Yuho ikutan join. Baku hantam untuk menggeprek embah-embah yang udah bau tanah tapi enggak mau tobat. Itu pelajaran. Gempuran yang tak terbendung dari 3 makhluk beda spesies itu akhirnya membuat Luo Peng terdorong mundur dan tidak selesai sampai di sana Yuho segera menggunakan skin barunya yang menandakan bahwa pemuda itu akan menunjukkan wujud roh pelindung Kaisar Esnya untuk pertama kali. Juji tidak tinggal dia melihat Luo Peng dikeroyok dan segera memerintahkan pasukan untuk melepaskan tembakan meriam jiwa tingkat tinggi ke arah Ahtai. Sementara Ahtai disibukkan dengan meriam jiwa, Shobai juga ditahan oleh sayap Phoenix Luo Peng sehingga si empunya sayap bisa berpuas-puas ngegeprek Yuho yang hanyalah monster roh suci level 70-an. Yuho kalau monster suci. Tapi sayangnya Luo Peng terlalu meremehkan lawan-lawannya karena Ahtai mampu meledakkan seluruh meriam jiwa yang menargetkan
menyelamatkannya hanya dengan satu letusan kekuatan. Sementara Shobai yang udah gemes sama burung jadi-jadian Luopeng ini juga segera meraung marah dan menghancurkannya sebelum kemudian dua dedengkot kutub utara itu buru-buru kembali ke medan tempur untuk memberi Yuho pertolongan. Luopeng cukup terkejut melihat bagaimana alat pembimbing roh level 9-nya dihancurkan dengan begitu mudah sebelum kemudian buru-buru merapal teknik roh kelimanya untuk segera menghabisi Yuho sebelum dua dedengkot kutub utara itu campur tangan lagi dalam pertarungan. Sayangnya Luopeng juga terlalu meremehkan Yuho karena di kutub utara ini atribut es ekstrim yang dia miliki tidak akan bisa dikalahkan oleh api sang Doluponix api yang setengah-setengah. Yuho kemudian meminjam kekuatan Sunu dan segera mengaktifkan teknik kemarahan Kaisar Es yang membuat seluruh camp militer Koponix api membeku dalam lautan es yang mengamuk. Tidak selesai sampai di situ saja, Yuho bersama dengan Ahtai dan Shobai juga menyatukan kekuatan dan membentuk ledakan es untuk menghancurkan seluruh camp militer yang telah dibekukan tersebut. Luopeng berusaha sekuat tenaga melepaskan diri dari lapisan es yang membelenggunya sebelum melesat cepat ke arah Juzi demi menyelamatkan komandan mereka tersebut dari ledakan es dahsyat Yuho. Hanya dalam beberapa menit yang singkat, camp militer telah dihancurkan sepenuhnya dan bangkai alat berat itu segera tertutup oleh badai salju ketika suara Ahtai menggema ke segala arah. Pemimpin kutub utara itu memberi peringatan agar manusia-manusia hina ini meninggalkan tanah mereka karena kutub utara bukanlah tempat yang bisa mereka datangi. Begitu banyak pasukan yang dikerahkan, namun hampir tidak ada tanda-tanda kehidupan dari camp militer hancur itu sebelum Luopeng menyembul dari dalam tumpukan salju dan langsung kelimpungan mencari Juji karena keselamatan gadis itu adalah sesuatu yang sangat penting. Luopeng bisa bernapas lega ketika melihat Juji menyembul tidak jauh dari tempatnya berada, namun meskipun berhasil menyelamatkan nyawanya sendiri, permaisuri kekaisaran Ryu itu harus mengakui bahwa hari ini adalah momen kekalahan telak pertama yang dia alami sejak menjabat sebagai komandan Skop Ponik Api. Karena itulah dia tidak akan melepaskan dalang di balik serangan ini ketika mendesis pada langit yang jauh dan memperingatkan Yuho untuk tidak pernah bertemu dengannya lagi. Sementara Juji menahan kemarahan yang tak terbendung di dalam hatinya, Ahtai bersama dengan Shobai dan juga Yuho merasakan kemenangan besar mereka dalam mengusir rombongan kekaisaran Ryu. Shobai mengambil wujud manusianya ketika mengadu pada kakeknya dan berguling-guling kesakitan akibat dari menghancurkan paksa sayap Ponix api milik Luopeng. Yuho hanya bisa tersenyum kiku ketika update status jadi kakek-kakek, padahal Ayang Wutong aja masih kehilangan ingatan. Namun berhubung Shobai adalah anak angkat Sunu dan Sunu menganggapnya sebagai bapak, Yuho pun hanya bisa pasrah karena harus menyandang gelar sebagai kakek-kakek sejak dini seperti ini. Setelah misi mengusir kekaisaran Ryu selesai dilakukan, Ahtai pun kembali ke lingkar dalam bersama dengan monster roh lain sementara Shobai akan mengikuti Yuho sesuai perintah emaknya. Sepeninggalan Ahtai, Yuho bertanya kepada Sunu mengapa kutub utara tampak lebih bersatu padu dibanding hutan pertarungan bintang hingga Yuho berpikir kalau kemungkinan kekuatan inti tempat ini juga tidak kalah dengan hutan yang dianggap sebagai tanah suci monster roh tersebut. Sunu menggelengkan kepalanya ketika berkata bahwa dirinya bahkan belum mengetahui dengan pasti seperti apa kekuatan inti hutan pertarungan bintang karena Ditian sendiri merupakan perwakilan dari penguasa bersama monster roh di seluruh dunia, sehingga apabila dewa binatang buas itu memberikan perintah untuk melawan manusia, maka kutub utara pun tidak punya pilihan kecuali mematuhinya. Yuho baru mendengar apa yang disebut dengan penguasa bersama monster roh dan Sunu menjelaskan bahwa status itu hanya diketahui oleh monster-monster roh berumur panjang seperti 10 monster roh agung yang mengetahuinya. Mengalunlah cerita panjang Sunu tentang awal mula kemunculan monster roh yang bisa dibilang berasal dari Dewa Naga sebagai monster roh pertama dalam sejarah. Dewa Naga ini memiliki 9 anak atau bisa juga disebut murid, yang 2 diantaranya adalah bapak sama emaknya Ditian yang
yang udah pernah kita jelasin berepisode-episode yang lalu itu loh. Masih ingat kan? Kalau nggak ingat, aduh, Farah. Nah, setelah beranak pinak untuk alasan yang tidak diketahui Dewa Naga gugur dan kematiannya membentuk dua eksistensi baru yang disebut sebagai Raja Naga Es dan Raja Naga Perak. Dua pecahan Dewa Naga itu menguasai benua Dolu dan bersama-sama memerintahkan dunia Monstero. Namun bencana besar di benua Dolu menyebabkan seluruh ras naga murni keturunan Dewa Naga ini musnah dan satu-satunya yang tersisa di antara mereka adalah Ditian. Sehingga dengan status tinggi itulah sang Dewa Binatang Buas didapuk sebagai perwakilan penguasa bersama dengan Monstero. Yuho jadi bertinyi-tinyi apakah dua pecahan Dewa Naga masih hidup. Namun Sunu juga tidak mengetahui secara pasti hal tersebut dan mungkin satu-satunya orang yang mengetahui eksistensi ras naga adalah Ditian seorang. Selesai membicarakan Ditian dan garis keluarganya, coba yang dari tadi dikacangin segera bertinyi kemana mereka setelah ini. Dan Yuho segera memberitahu bahwa sebelum kembali ke Akademi Shrek, mereka akan pergi ke kota Tiandou yang merupakan kampung halaman Sekte Tang di masa lalu. Aduh, puas banget ngelihat Mbak Juzi digeprek sama Yuho ya guys ya. Lagian mbaknya juga sih udah bener awalnya jadi orang baik malah join Antek Dajjal kayak Su Tianran ini. Apakah Mbak Juzi ini jadi jahat itu karena awalnya baik yang disakiti? Entahlah ya guys ya. Nah, Edan ya Yuho ya, Edan pokoknya OP banget ya guys ya dengan skin barunya itu.